Militer Amerika Serikat baru saja ditempatkan dalam siaga tinggi saat sebuah perjanjian damai bersejarah yang mengejutkan sedang difinalisasi secara tertutup. Beberapa jam setelah intelijen mengungkap rencana Iran membunuh keluarga presiden sebagai balasan atas komandan mereka yang gugur, Gedung Putih membatalkan cuti militer dan bersiap untuk kampanye pengeboman besar-besaran. Namun alih-alih bom yang dijatuhkan, sebuah proposal perdamaian yang mengejutkan justru bocor dari dalam rezim Iran. Iran dikabarkan siap menyerahkan persediaan nuklir yang sangat diperkaya dan membuka Selat Hormuz. Namun tetap saja, para kritikus di Amerika Serikat memperingatkan bahwa ini adalah sebuah jebakan. Hari ini mari kita bahas apa itu kesepakatan baru, alasan rakyat Iran merayakannya, dan mengapa di Amerika Serikat justru ada peringatan terkait perdamaian ini. Mari kita mulai dengan bagaimana akhir pekan ini dimulai, karena Washington sudah memberi sinyal keras bahwa sesuatu akan terjadi sebelum syarat perdamaian ini diumumkan ke publik. Presiden Trump melewatkan pernikahan keluarga demi tetap di Gedung Putih, membuat orang bertanya-tanya maknanya. Lalu, ada laporan dari CBS News yang mengatakan bahwa anggota militer Amerika Serikat dibatalkan cutinya untuk akhir pekan Memorial Day. AS kemungkinan sedang bersiap untuk aksi militer. Ada juga laporan dari Pentagon bahwa rencana serangan sedang disiapkan untuk memberi lebih banyak opsi pada presiden jika tak ada kesepakatan. Lalu pada hari Jumat muncul berita bahwa Iran secara aktif berusaha membunuh anggota keluarga Trump. Ini merupakan balasan atas pembunuhan Qasem Soleimani oleh Trump, komandan Iran yang dibunuh Trump pada tahun 2019. Silakan dengarkan laporan berikut ini. Trump diduga menjadi target rencana pembunuhan oleh seorang terduga teroris yang merupakan anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran. Warga negara Irak terlatih yang ditahan minggu lalu itu diduga bersumpah untuk membunuh Ivanka dan memiliki denah rumahnya di Florida. Ini merupakan respons atas pembunuhan kepala militer Iran Qasem Soleimani. Seorang sumber mengatakan kepada New York Post bahwa tersangka mengatakan kutipan ini, "Kita harus membunuh Ivanka untuk membakar rumah Trump, seperti dia membakar rumah kita." Menurut Departemen Kehakiman AS, tersangka teroris tersebut berada di balik serangan terhadap beberapa target AS dan Yahudi. Dia ditangkap dan dibawa ke ISIS untuk menghadapi berbagai tuduhan terkait terorisme. Dan satu orang tewas dan Jadi itulah latar belakangnya. Dunia bersiap menghadapi serangan baru dan justru pada hari Sabtu kemarin, kita mendapat 3 pejabat Iran yang pada dasarnya mengonfirmasi bahwa ada kesepakatan yang tidak diduga siapapun. Perincian dari kesepakatan ini pun belum ada yang mengkonfirmasi. Hal utama yang perlu dipahami sebelum membahas detail adalah semua informasi ini berasal dari Teheran. Itu penting karena Iran ingin mengendalikan narasi dan Gedung Putih tampaknya membiarkan sebab kita tidak benar-benar mendengar apa-apa dari mereka. Jadi saat Anda mendengar istilah-istilah ini, ingatlah Iran punya sejarah sering berbohong. Saluran ini telah meraih jutaan penayangan video pendek hanya dengan membantah kebohongan, disinformasi, dan gambar AI yang dipublikasikan Iran agar tampak menang. Namun, saya sebenarnya akan mengabaikannya. Sebenarnya, saya sering mengabaikan banyak hal yang disebarkan media Iran. Namun kali ini, ada mantan pejabat kabinet, senator aktif, dan politisi lain yang secara terbuka membahas kesepakatan ini. Jadi bocoran ini jelas ada dasarnya. Kita tidak tahu apakah ini seluruh ceritanya atau hanya sebagian saja. Tapi pertama-tama, mari kita bahas syarat-syaratnya, lalu kita akan membicarakan apa artinya. Namun demikian, mari kita masuk ke detailnya. Pertama, Presiden Trump sendiri mengonfirmasi bahwa negosiasi sedang berlangsung. Di Truth Social, dia menyatakan bahwa dia telah berbicara dengan hampir setiap pemimpin di Timur Tengah dan bahwa sebuah kesepakatan sebagian besar telah dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Sekarang, ini adalah sesuatu yang mungkin penting. Trump belum pernah sebelumnya menyebut Iran sebagai Republik Islam Iran. Dia biasanya menyebut mereka sebagai rezim teroris atau rezim Iran. Namun kali ini, dia tampaknya memakai bahasa lebih formal. Mungkin kesepakatan sudah dekat, atau saya saja yang terlalu banyak berpikir. Saya memang sering begitu. Namun demikian, ini adalah pertama kalinya Trump menyebut Iran dengan istilah resmi. Jadi, saya pikir ini layak untuk disorot. Lalu setelah pernyataan ini, New York Times dan Wall Street Journal sama-sama mengonfirmasi bahwa para pemimpin Teluk, khususnya para pemimpin dari Qatar, Saudi, dan UEA, mendorong Washington untuk menandatangani semacam kesepakatan karena mereka tidak ingin perang dimulai kembali.
Kawasan Teluk baru saja mengalami 2 bulan penuh dengan rudal yang dicegat, serangan drone ke fasilitas nuklir mereka, dan tentu saja infrastruktur minyak mereka dibakar. Mereka ingin menghentikan kerugian dan membuka kembali Selat Hormuz. Mari kita bahas kesepakatan yang mereka dorong. Berikut detailnya, silakan lihat. Menurut 3 pejabat Iran, Iran telah menyetujui nota kesepahaman yang akan menghentikan semua pertempuran termasuk di Lebanon dan membuka kembali Selat Hormuz. Sebagai gantinya, blokade Angkatan Laut Amerika Serikat akan dicabut, lalu lintas komersial akan kembali lancar. Iran juga telah setuju untuk tidak mengenakan biaya transit. Dan yang paling penting, masalah nuklir. Seluruh alasan mengapa perang ini dimulai akan ditunda ke negosiasi lanjutan yang akan berlangsung dalam 30 hingga 60 hari setelah nota kesepahaman ini ditandatangani. Dan di atas semua itu, Iran mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan 25 miliar dolar aset Iran yang dibekukan yang akan dilepaskan kepada Republik Islam setelah kesepakatan ini. Itulah syarat yang disebut Iran sebagai isi kesepakatan tersebut. Jika benar, ini memalukan karena bayangkan saja, satu-satunya yang dikorbankan Iran hanyalah Selat Hormuz yang akan dibuka kembali dan serangan teroris dihentikan. Sebagai gantinya, Iran mendapat keringanan sanksi dan 25 miliar dolar. Bahkan mereka tidak perlu bernegosiasi soal nuklir sekarang. Tentu saja ini berasal dari Iran, jadi sebenarnya tidak terlalu berarti. Tapi hal penting di sini adalah para pejabat Iran mulai merayakan dengan sangat cepat dan sangat terbuka. Lihat saja, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memposting pernyataan ini. Dan ini sebenarnya adalah satu-satunya pernyataan resmi yang keluar pada hari Sabtu. Postingan itu menyatakan bagi orang Romawi, Roma adalah pusat dunia yang tak terbantahkan. Namun orang-orang Iran menghancurkan ilusi itu ketika Marcus Julius Philippus bergerak ke timur melawan Persia. Kampanye tersebut tidak menghasilkan kemenangan bagi Romawi. Perang berakhir dengan perdamaian sesuai syarat Sasania. Kaisar harus menerimanya. Saya kira ini cara tidak langsung mengatakan kesepakatan damai akan terjadi. Namun, ini yang menarik. Gambar itu membahas hal yang benar-benar berbeda. Gambar itu sebenarnya membicarakan tentang perang yang terjadi pada tahun 2060 Masehi. Sementara teksnya membicarakan tentang perang yang terjadi sekitar 16 tahun sebelumnya. Sekarang ini penting, karena gambar tersebut membicarakan tentang musuh Iran yang dikalahkan. Sedangkan teksnya hanya membicarakan tentang penyelesaian melalui negosiasi. Jadi Iran sebenarnya mengirimkan pesan ganda yang pada dasarnya mengatakan bahwa mereka memenangkan perang, padahal kenyataannya hal itu sangat jauh dari kebenaran. Tapi sebelum kita masuk ke detail lebih lanjut yang kita miliki dari pihak AS-Reka, mari kita lihat bagaimana beberapa orang bereaksi terhadap hal ini. Lihatlah Mike Pompeo, dia adalah mantan Menteri Luar Negeri. Dia secara terbuka menyatakan jika syarat-syarat ini benar, AS-Reka sebaiknya segera memulai lagi perang. Menyerahkan semua pencapaian sejauh ini tidak ada gunanya. Lalu ada Senator Roger Wickers, dia adalah senator senior urusan angkatan bersenjata. Dan dia menyebut kesepakatan ini sebagai bencana yang akan membatalkan semua yang telah dicapai selama operasi Epic Fury. Lalu kita juga punya Senator Lindsey Graham yang mengatakan hal yang sama. Dan juga Senator Ted Cruz yang menggemakan pesan yang sama. Ada 2 hal yang perlu diingat di sini. Ini adalah alasan utama mengapa saya membagikan kepada kalian detail-detail yang keluar dari Iran. Karena pada kenyataannya ini bisa saja merupakan propaganda Iran. Tapi kita punya beberapa pejabat tinggi di Amerika Serikat yang sangat serius menanggapi kesepakatan ini dan mungkin mencoba memberi tekanan kepada pemerintahan secara terbuka agar tidak menerima hal seperti ini. Poin kedua yang perlu diingat adalah semua senator dan mantan pejabat ini kemungkinan besar tidak tahu detail sebenarnya. Mereka hanya mengandalkan laporan yang sama seperti yang Anda dan saya lihat. Jadi ada kemungkinan besar bahwa detail sebenarnya sangat berbeda dari apa yang kita baca. Tapi saya pikir penting untuk membagikannya. Sekarang, setelah saya mulai merekam video ini, sebenarnya ada lebih banyak detail yang keluar dari pihak AS. Silakan lihat. Seseorang di Gedung Putih berbicara secara anonim ke New York Times, media yang juga pertama kali merilis syarat Iran dalam kesepakatan ini. 2 pejabat AS mengkonfirmasi salah satu elemen kesepakatan yang diusulkan tampaknya merupakan komitmen Iran untuk menyerahkan persediaan uranium yang diperkaya tinggi. Pejabat itu menyatakan, proposal tersebut belum rinci cara penyerahan oleh Iran dan detailnya akan dibahas dalam pembicaraan selanjutnya. Komitmen tertulis bahwa Iran setuju menyerahkan uranium dikabarkan sudah ada dalam kerangka kesepakatan.
Sekarang sangat mudah untuk berasumsi mengapa orang Iran tidak ingin detail ini dipublikasikan, karena terakhir kali mereka hampir setuju dengan sesuatu seperti ini, yang saya kira sekitar sebulan lalu benar-benar terjadi protes dari pendukung dan pasukan pro-IRGC di Teheran. Pendukung rezim ini tidak ingin Iran menyerahkan uranium, jadi wajar jika mereka setuju dengan hal seperti ini dan ingin merahasiakannya. Tapi itu hampir seluruh ceritanya. Jadi inilah seluruh ceritanya. Iran secara terbuka mengatakan bahwa masalah uranium adalah sesuatu yang akan mereka bahas nanti. Namun pejabat AS menyatakan Iran telah berkomitmen menyerahkan uranium. Tentu keduanya tak mungkin benar, pasti ada yang berbohong. Tergantung siapa yang berbohong, dampaknya bisa besar. Jika Iran berbohong hanya demi citra kuat di publik domestik, itu masih bisa diatasi dan mungkin tidak terlalu dipedulikan Amerika Serikat. Kesepakatan itu mungkin berhasil. Tapi jika pejabat Amerika Serikat mencoba menjual sebuah kesepakatan yang sebenarnya tidak sekuat yang mereka klaim, ya itu akan berdampak besar tidak hanya di dalam negeri karena kita menghadapi pemilu paruh waktu, tapi juga secara internasional. Banyak sekutu yang bergantung pada ASRS kemungkinan akan memperhatikan tindakan ASRX sekarang. Seolah semua ini belum cukup buruk dan membingungkan, kita juga menerima pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan. Pernyataan itu intinya menyebut bahwa belum ada kesepakatan. Penting diingat, Pakistan adalah mediator utama antara Iran dan Amerika Serikat. Banyak yang mengkritik Pakistan gagal sebagai mediator. Namun ingatlah, menjadi mediator sangat sulit. Amerika Serikat berusaha menengahi perdamaian Ukraina-Rusia, namun tidak membuahkan hasil. Jadi bahkan jika Pakistan gagal dalam kalian tahu, memastikan negosiasi ini berhasil, itu memang sudah bisa diperkirakan. Satu hal yang tidak diinginkan Amerika Serikat adalah Pakistan bertindak sebagai agen Iran, seperti yang dilakukan Oman sebelum perang ini dimulai. Jadi itu adalah sesuatu yang lebih buruk daripada Pakistan benar-benar gagal dalam negosiasi. Tapi bagaimanapun juga, mari kita lihat pernyataan ini. Saya mengucapkan selamat kepada Presiden Trump atas upaya luar biasanya dalam mengupayakan perdamaian, serta karena telah melakukan panggilan telepon yang sangat berguna dan produktif tadi. Marskal Lapangan Said Asim Munir mewakili Pakistan dalam panggilan itu, dan saya sangat menghargai upaya beliau. Diskusi tersebut memberikan kesempatan yang berguna untuk bertukar pandangan tentang situasi regional saat ini dan bagaimana melanjutkan upaya perdamaian yang sedang berlangsung demi membawa perdamaian yang abadi di kawasan ini. Pakistan akan terus melanjutkan upaya perdamaiannya dengan tulus dan berharap segera menjadi tuan rumah pembicaraan berikutnya. Membaca pernyataan seperti itu, juga pernyataan sebelumnya dari Pakistan, saya kadang merasa Pakistan lebih fokus mengadakan pembicaraan damai di Islamabad. Mungkin karena ingin mendapat perhatian. Terakhir kali kita mengadakan pertemuan damai di Islamabad, seluruh dunia memperhatikan kota itu. Jadi mereka benar-benar ingin itu terulang lagi. Namun selama mereka berhasil, itu bukan masalah besar. Itu saja dari saya, nama saya Sam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bersikap seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus mundur lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan di podcast berseri kami yang baru dirilis hari ini. Jadi jika Anda seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke titik ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar penutup yang muncul di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.